untuk bisa memasarkan ide, gagasan dan lain sebagainya berhubungan dengan cakap digital. Nah, lantas persoalan pokok yang dimiliki di Kabupaten Kebumen ini bahwa secara IPM ini Kabupaten Kebumen itu memiliki peringkat yang ini di ranah paling bawahnya, ya kurang lebih 1, 2, 3 dari bawah. Ini fakta yang tidak bisa kita tolak. Pada sisi yang lain, secara resource, secara sumber daya alam ini sebenarnya banyak, kita punya potensi yang bisa kita kelola. Kemudian secara human resource juga banyak para ahli-ahli ya, pakar-pakar yang dari Kebumen. Contoh seperti moyang kita dari keluarga Silahar ya, Mata Silahar itu dari Kebumen. Ibu Sri Mulyani dari Kabupaten Kebumen. Banyak yang kita miliki sesungguhnya kekayaan. Nah, kemudian hari ini yang namanya teknologi digital itu tidak bisa kita hindari, seperti yang disampaikan oleh Pak Mustoleh, bahwasanya ini sudah masuk dalam ranah alam bawah sadar kita. Kalau saya membahasakan ibarat sumsum tulang belakang kita. Kita mau tidur kadang tidak mau lepas dari HP. Sebelum tidur kita kepingin mendengarkan pengajian lewat HP untuk mengantar tidur, mendengarkan musik dari Spotify dan sebagainya, podcast dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah dibuat tentang hasil statis. Mengidentifikasi aktivitas pemakaian ruang-ruang internet ini termasuk status atau media sosial. Nah, tinggal bagaimana kita dapat bijak bersahabat dalam memanfaatkan semua instrumen-instrumen ini. Next, mohon slide selanjutnya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sejumlah kurang lebih 170 juta jiwa ini memakai internet ya, menggunakan mobile phone. 29% ini hampir setiap saat itu masyarakat Indonesia itu memegang handphone, entah urusan untuk apa saja, entah untuk komunikasi ataupun untuk hiburan dan lain sebagainya. Nah, tinggal persoalannya apakah memang kita semua sudah terampil memanfaatkan media sosial tersebut. Nah, yang menjadi problem hari ini berkaitan dengan sosial media ini sangat luar biasa. Menjauhkan sesuatu yang dekat itu ukur jelas. Ada tangga sudah punya gawe, bongkar rumah, kita gotong royong, ada yang membawa alat, ada yang membawa makanan, ada yang membawa minuman, ada yang membawa bahan dan lain sebagainya. Kemarin saya bersilaturahim ke salah satu teman di dekat pesisir itu, ketika ada orang sedang punya gawe, masing-masing tetangga itu pada urunan. Ketika dia nggak mampu, misalnya mau bikin rumah, Mas, saya nitip semen 10, itu semen bisa kalau saya pas mau bangun, monggo dikembalikan. Nah, ini kan contoh kecil hasil gotong royong yang sangat aplikatif dalam konteks sosial kemasyarakatan. Ada yang membawa usuk, ada yang membawa kayu, ada yang menyumbangkan alat, ada yang membawa beras dan sebagainya. Ini sangat menguntungkan sekali. Nah, hari ini mulai terkikis tradisi atau budaya seperti ini. Sisi yang lain juga kadang yang menjadi kelemahan kita adalah terbiasa kita bersorak narsis di media sosial. Itu sungguh sangat membahayakan karena kita akan ketahuan. Ini foto asli kita nanti akan diedit, kemudian di crop dan sebagainya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang jahat. Itu sudah banyak terjadi. Dan jangan heran ketika ada gambar mati, kemudian itu bisa hidup berbicara sendiri karena ada aplikasi di internet, di Play Store di mobile kita. Nah, kemudian problem yang berikutnya tadi juga ada hapus-hapus yang sangat ekstrim, menyinggung sara dan sebagainya. Ini rawan. Saya katakan di Kebumen ini sangat sensitif.
dinamika sosialnya sangat tinggi karena di daerah pesisir, area pesisir. Meskipun ada juga di daerah pegunungan secara kalkulatif itu jumlah penduduknya juga tidak seberapa banyak lah, seperti itu. Kemudian problem sosial media berikutnya ada ancaman welfare, kemudian malware yang maksud saya ada spam, kemudian ada radikalisme online yang hati-hati, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ancaman radikalisme, tadi sampai ada terpolarisasinya beberapa ya masyarakat kita ini jadi beberapa ikon kelompok ini kelompok itu, sampai hari ini belum selesai, sampai stasiun TV pun itu menjadi kiblat masyarakat kita untuk belajar keabsahan, keakuratan informasi ini sudah sangat masif, dan ini proses yang sangat panjang untuk bisa kita juga ada penipuan dan penculikan, perang medsos. Jadi jari-jari kita ini sekarang sudah mewakili bibir, hati, dan pikiran kita. Jadi kalau istilah orang Jawa itu menasihati kita, tulis buah-buah kita itu. Kenapa Allah itu menciptakan kita dua tangan? Kenapa Allah menciptakan kita dua telinga, menciptakan dua lubang hidung, menciptakan dua kaki, menciptakan dua mata? Karena kita diminta untuk banyak-banyak memanfaatkan secara baik. Dua mata misalnya, dua telinga juga saya berpikir, dua kaki itu menjalankan saya berpikir, dua tangan untuk berpikir. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita diberikan satu lidah? Nah ini dia, satu lidah. Kenapa kok tidak 7 atau 9? Ini persoalannya. Jadi lidah ini artinya harus kita jaga baik-baik, termasuk mohon maaf kita punya alat vital kita hanya satu, ya dimanfaatkan yang pada mestinya. Nah, jari-jari kita adalah mewakili, bisa dikatakan mewakili kedua hal ini. Jadi kalau tadi Pak Mustoleh menyebutkan tentang algoritma, itu betul apa yang tertuang dalam pikiran kita, dalam kebiasaan kita merenungkan, berpikir dan sebagainya, itu terbaca oleh yang namanya artificial intelligence melalui internet itu. Jadi semua metode itu akan menggiring kita sehingga kita adalah menjadi warganya medsos. Lantas ini bisa menimbulkan kepribadian kita menjadi terancam. Oleh karena itu perlu adanya keterampilan yang betul-betul bijak dan bersahabat. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Semuanya punya tanggung jawab yang sama. Dan saya sangat luar biasa kepada Kementerian Kominfo yang sudah menggelar acara ini, membuat target untuk bisa membuat masyarakat Indonesia semuanya cerdas dan cakap dalam digital. Ini sangat luar biasa. Kadang kita ingin membuat orang cerdas melalui program-program yang kita bikin sendiri, yang kita pegang sendiri, kadang terkendala oleh dana dan sebagainya. Nah, ini mumpung sudah ada seperti ini, ya kita melakukan sebaik mungkin. Nah, ini juga sekaligus masukan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Monggolah, ayo kita berkreasi bareng-bareng, libatkan seluruh warganya untuk ikut mengikuti program webinar seperti ini, ya dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, banyak medsos yang perlu kita mainkan sesungguhnya. Kita selaku misalnya orang yang diposisikan sebagai seorang agamawan, orang cendekiawan, dai, pelajar aktivis, silahkan kita berjihad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang di bawah sekolah kita bisa kampanye tentang keterbukaan informasi lah, ini lokasi seperti ini, sebaiknya bagaimana dan sebagainya. Kita bisa menggunakan banyak kategori media sosial yang ada, bisa di jaring sosial seperti Facebook, MySpace, ada blog, ada wiki, kemudian ada forum, ada microblogging, forum seperti Kaskus dan sebagainya, ada YouTube. Channel YouTube itu sekarang sedang tren yang namanya YouTuber, orang mencari uang lewat YouTube, menggunakan channel YouTube gitu ya, menayangkan banyak hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, cobalah kita manfaatkan ini ya,
misal yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan, ini sangat penting sekali. Dan ini tentunya butuh proses yang sangat panjang. Semua stakeholder, baik dari aparatur pemerintah, dari tokoh agama, kemudian dari para masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini harus bersinergi membangun ini semua. Nah, tinggal siapa yang bisa menjahit, bisa merangkai ini semuanya. Nah, kita jangan terlalu bergantung pada segala sesuatu yang menjadi kebijakannya pemerintah. Sebab yang namanya tanggung jawab itu milik setiap warga negara. Kita jangan berpangku tangan, jangan membiasakan diri untuk memposisikan tangan berada di bawah. Ini persoalannya. Ayolah kita beraktivitas. Karena Tuhan itu tidak akan pernah merubah nasib kita selama kita tidak pernah merubah nasib kita masing-masing. Termasuk dalam konteks untuk bercakap digital. Kenapa tiba-tiba kok akun saya kena retas? Kenapa ini kok ada phishing? Ini apa sih namanya? Ini perlu bertukar pikiran. Seperti forum-forum atau komunitas belajar yang terorganisir dalam sebuah organisasi. Ini kan sangat penting sekali. Kita didik adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat kita untuk bisa melek digital, cakap digital, terampil digital. Kita isi dengan konten-konten yang positif. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, maka ada beberapa skill yang memang dibutuhkan di masa pandemi saat ini untuk menghadapi tantangan yang haluannya berbasis sosial media ini. Yang pertama adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi. Bukan hanya sekedar kita mampu membelinya, tapi kita juga harus mampu memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan yang kita arahkan. Nah, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya tidak bisa kita tolak. Hari ini dunia sudah punya teknologi, sudah 4.0. Apalagi ada kita sudah melihat di beberapa belahan dunia sudah 5.0. Yang ada dengan humanity. Kalau 4.0 ini identik dengan kok sepertinya agak apatis dengan sisi kemanusiaannya, dan membuat isu baru dengan 5.0 yang mengedepankan unsur humanity-nya. Nah, ini penting. Teman-teman tinggal kita kemas, bisa mengemas ya. Kita mau bikin isu apa? Kita tidak boleh menjadi objek penderita yang selalu dikendalikan oleh orang. Kenapa kita tidak? Bukan kita yang mengendalikan. Nah, ini persoalan jihad ini yang harus kita kuatkan. Ini hanya ya mau jadi pekerja atau dipekerjakan. Kita mau jadi juragan atau mau jadi karyawan, gitu aja. Tapi saya sudah jadi karyawan Pak Soleh ini. Kan begitu Pak Soleh ya. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan menggunakan media sosial. Kita dengan media dakwah itu tidak harus yang identik dengan agama. Dakwah bertani yang sehat, yang aman, yang menguntungkan itu dakwah. Dai ini kan mengajak. Nah, termasuk Mas Bobi dari teman-teman mungkin layak menjadi para juru dai. Begitu Mas Bobi dan teman-teman yang lain. Kita jangan terpolarisasi pikiran kita, begitu Mas Soleh. Jadi dai banyak sekali. Ada di dalam konteks seni budaya, ada di dalam konteks ekonomi. Dan jangan diidentikan murni pure hubungannya dengan agama, tidak bisa. Kita nggak mungkin hidup ini melulu bicara agama tapi perutnya tidak ahli, misalnya itu kan tidak bisa masalah. Tahan berani mati tapi nggak berani nafas juga sama aja, kan begitu apa yang seperti. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan dalam berbahasa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Soleh bahwa kita sangat rentan ya, sangat rentan masyarakat Indonesia itu ketika diinfeksi dengan besar presiden besar, kita itu bukan negara lain dan orang lain, tapi masyarakat kita sendiri. Nah, ini bagaimana kita merasa masyarakat kita yang berbeda beda bahasa, beda suku, beda agama, beda dalam satu wadah NKRI ini. Beda halnya dengan Timur Tengah.
sudah satu daratan, satu budaya, satu agama. Nah, kok bisa perang ini kan itu. Nah, Indonesia ini negara kaya. Kita sudah boleh untuk minder. Tidak boleh kita minder. Sekarang banyak negara-negara Islam yang berkisah untuk belajar tentang kemasyarakatan. Kok bisa akur Indonesia ini? Ada masalah seperti apapun Pak itu bisa saya dan sebagainya. Ini kehebatan ulama-ulama. Ini kalau nggak didukung oleh masyarakat kita nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu sekali lagi, musuh kita sebenarnya siapa? Ya sebagian besar yang masih sendiri. Cuma kan kita bisa memilah-milah nih. Nah, makanya yang belum cakap digital harus kita cakapkan. Kita cermat, kita poles, kita arahkan. Nah, ini yang berasa umum kita. Ada komunikasi ini sangat penting sekali. Critical thinking kita tidak boleh semena-mena. Kita mendapatkan suatu rangsangan dari banyak hal dan sesuatu. Kemudian kita coba pelajari apa ya ini yang dimaksudkan adalah seperti ini. Apa iya ini yang dimaksudkan seperti itu? Perlu kita pertanyakan, perlu kita kritisi. Ini kalau nanti saya begini bagaimana, kalau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kreativitas yang perlu kita bangun. Ini sekarang orang lagi marah jualan misal. Lantas saya mau jualan apa ya? Oh ya, kemudian punya sumber daya alam yang sangat melimpah ini ada emping, kemudian ada gula merah, kita punya mahalnya petani, nelayan ikan laut itu banyak. Ayo kita olah. Nah, kreativitas kita aja tingkatkan. Kita bikin abon, misalnya ya, kita yang mendukung untuk membangun sumber daya alam di sendiri. Kemudian ini kita kolaborasikan, coba kita browsing di melalui search engine ya, mesin pencarian. Ini kira-kira kan seperti ini bagaimana ya? Mau bikin abon ikan laut, nah, ikan laut. Siapa ya daerah mana yang bisa kita cari, yaitu kait dengan ikan laut dan di sana membuat produksi turunan tentang abon. Ini bisa menjadi ikon untuk membangun perekonomian dokumen. Tinggal kita komunikasikan kepada para pihak yang bisa mendukung dan juga ini kita kombinasikan kenapa itu sampai tanda tanah ada 4 ini kita kombinasikan semuanya dan kita betul-betul bisa aman dalam kita pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada para apabila ada yang nanti kita lanjut diskusi di forum ini. Terima kasih kepada Mas Bobi, kepada Pak